Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah bil istifadah wal hasta masuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shalawati bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim lisati wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini untuk menghormati tamu-tamunya Allah, sehingga saya akan menjelaskan bersama-sama kita mengkaji tentang haji, baik yang sudah pernah ataupun yang belum, baik yang sudah daftar ataupun yang belum dan lain sebagainya. Malam hari ini saya fokuskan di haji. Karena pekan depan Senin depan kalau tidak salah, Senin depan jamaah Tuban berangkat. Perumahan ponton berangkat mriki. Wonten. Nggih. Terlepas dari itu jamaah aktif tidak dan lain sebagainya, walhasil kita malam hari ini membahas haji. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita membahas ini, kita sendiri bisa haji. Amin Allahumma amin. Atau anak turun kita, cucu kita, anak-anak kita bisa ibadah haji walaupun kita misalnya belum diizinkan oleh Allah. Kita mulai dengan talbiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Haji itu secara bahasa adalah al-qasd, salah satu dari rukun Islam, di mana sebuah ayat yang jelas surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a. Nah niki badhe kula walillahi lan kedue Gusti Allah, bagi Allah, okay. 'Alan nasi atas manusia. Jadi kita punya kewajiban kepada Allah, walillahi dan kepada Allah. Ala nasi, manusia itu punya kewajiban kepada Allah hijjul baiti. Jadi haji itu wajib. Haji itu wajib. Oh iya, semuanya tahu rukun Islam yang nomor 5. Karena haji itu wajib, tidak boleh ada pikiran jelek di dalam diri kita akan ketidakmampuan kita. Tidak boleh ada pikiran aku ki gak bakalan iso haji. Angel aku ki nggo haji. Siapapun diri kita, berapapun usia kita saat ini. Okay. Karena ini sedang mewabah. Wah, kayak wong was gak usah haji, gak nutut antrine 35 tahun. Sakniki 35 terus lho nggih. Kula mboten. 35 tahun berarti nek saiki daftar umur 20 55 budal. 35 tahun. Nih. Walillahi 'alan nasi. Dan kepada Allah menungso iku wajib hijjul baiti. Nggih. Cara Jawane ngeten lho Bapak Ibu. Mengunjungi Allah. Mengunjungi Allah itu bukti kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya akan keberadaan Allah. Salah satunya. Loh, berarti Allah ada di Mekah Madinah? Bukan. Allah nggih. Allah bukan kok terus di Mekah Madinah berarti mau juga Baitullah. Hijjul nasi hijjul baiti. Tapi di ayat ini ada catatannya manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu loh, bagi yang mampu. Sehingga karena walillahi 'alan nasi, maka wajib bagi kita nggih, wajib bagi kita itu untuk ada keinginan azam untuk bisa ibadah haji. Manis tatoa, karena tidak semua orang mampu. Allah tahu sudah. Allah tahu karena haji itu tertentu, harinya tertentu, bulannya tertentu, tempatnya tertentu. Gak iso Pak haji ngadeg haji dhewe kesuwen ning Jember misale. Oh gawe Ka'bah dhewe muter ning kene kesuwen, mboten saged. Haji ku kok rame dipecah wae aja ning Dzulhijjah, digawe bulan-bulan liyane mboten saged. Walillahi haji itu asrul ma'lumat. Haji itu bulannya tertentu, tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Sehingga bisa kita bayangkan wong Islam sak donya diobrak haji panggonane jelas terbatas, waktune terbatas. Sehingga oleh Allah dikoyiti manistato'a ilaihi sabila, sing mampu. Lah mampu ini ada satu, finansial, duit, nggih. Mampu secara ekonomi, manistato'a niki lho Pak nggih. Mampu secara ekonomi. Yang kedua mampu secara kesehatan. Nggih, mampu secara kesehatan. Sing tiga mampu perjalanan.
dalane iku aman. Sing pertama mampu secara finansial, duwe duit cukup damel haji sak sangune. Lho, ana sangune. Ana sangune. Sangu iku secukupnya, tapi nek ndelok programe pemerintah wis sak sangune, nggih, wis sak sangune. Nggih, luar biasa kenaikannya sekarang 58 atau 59, katakan 60 lah, 60 juta. Berarti harus punya uang 60 juta. Jangan dulu. Kita tanya, karena antriannya terlalu lama, antriannya suwi. Antriannya suwi sehingga kemampuan finansial itu kalau kita kiaskan sekarang, kita analogkan sekarang, kita masukkan di zaman ini, kono uang mampu duwe cukup gawe daftar haji, mboten budal ya, daftar haji 25 juta. Kita itu tidak wajib Bapak Ibu, kita tidak wajib kerja golek duit kanggo haji, ku gak wajib, tidak wajib. Oh aku tak mergawe cah, go duit go apa, go haji, wajib iki, mboten, tidak wajib. Sing wajib iku nek mampu. Kok ana wong mergawe, kenapa mergawe? Supaya aku sukses, supaya mbangun bungahno keluargaku, supaya niate macem-macem. Kok mampu? Kok duwe duit? Wajib iki. Tapi kok ana wong mergawe, pokoknya aku harus kerja keras karena wajib mencari uang untuk haji. Mboten. Kalau jadi motivasi oke, tapi tidak ada wong kok golek duit niat kanggo haji wajib itu mboten bener. Oke. Tapi kalau motivasi oke. Motivasi itu oke. Dan luar biasa jenengan sakit. Saya beberapa orang kemudian yang saya lakukan sendiri, ketika kita itu kok bekerja kita niatkan untuk supaya ya Allah kula mergawe ya Allah mugi-mugi sakit haji. Iku digampangno mbek Gusti Allah. Daripada niat pengen tuku kendaraan apa iku digampangno kalian Gusti Allah. Pun balik, gak wajib nggih. Tidak wajib golek duit kanggo haji. Tapi kok dimampukno mbek Gusti Allah. Dicukupi mbek Gusti Allah. Maka disitulah kewajiban itu datang, manis tato'ah. Wong sing mampu. Mampune niku nek di Indonesia sekedar daftar. Mergane pelunasane sek suwi. Kono uang duwe duit 20 juta ning rekeninge mandek. Atau orang punya aset senilai 25 juta aset loh ya. Jadi duwe duit 50. Gak duwe Ustaz aku celenganku, tapi tanah ono loro nganggur. Nah iki aset iki. Ini aset. Gak duwe Ustaz aku, tapi mobilnya loro. Dekne siji, bojone siji. Lho iya aset. Ndak punya Ustaz saya, tapi anaknya sepeda motoran kabeh misalnya. Mega Pro kabeh misalnya dijolebit ngono ya untuk sitok-sitok, cuman berfoya-foya alhaqumut takasur, berlebih-lebihan supaya kelihatan tidak wajib haji. Kono sepeda motor api-api regane puluhan juta. Nggih, misalnya seandainya ditukokno sepeda motor biasa-biasa ya iso. Akhirnya gak duwe sadelok rekeningku gak ono, misal. Kok dia dimampukan oleh Allah. Duwe duit 20 juta. Kok gak daftar haji? Berarti melanggar ayat ini. Sudah. Kemudian duit sataku. Tapi kemampuan yang nomor 2 adalah finansial tak selesaikan dulu. Jadi begini, kono uang Ustaz saya itu sudah sepuh, sukses duwe akeh wis tuwe Ustaz untuk warisan. Untuk warisan OKB orang kaya mendadak, orang kaya baru misalnya, untuk warisan wakeh mbok pembebasan tanah atau piye atau kena gusur jalan tol atau piye mbah, walhasil untuk duit wis usia sepuh. Iki aku tetap wajib daftar Ustaz. Iya. Daftar. Daftar haji. Ustaz gak kene berangkat wis sik tutuk to ora umurku. Iku urusane Gusti Allah. Kalau memang kita ndak berangkat karena usia ndak nutut, maka itu digantikan oleh anak-anak kita.
Itu regulasi nggih, regulasi pemerintah. Jika CJH ini daftar kemudian meninggal, maka bisa digantikan oleh keluarganya. Paling ndak kene, paling ndak kita itu mengantrikan untuk anak kita. Ya Allah, nek tutuk ya aku berangkat, nek gak tutuk kan aku nek mati ya digenteni anakku. Berarti aku ngantrekno anakku ben gak tuwek hajine. Ben gak tuwek-tuwek. Wis wong tuane salah gak estimasi, anake yo gak dipikirno. Ustaz kula pun daftar haji. Duwe ya tro, duwe. Anakmu utangi daftarno haji saiki. Ustaz durung wajib isih sekolah. Dik ning kok jenengan pengen anak jenengan sukses no mboten? Yo pengen sukses, duwe dhuwit, duwe omah, duwe mobil. Oke. Selamatkan sekarang, anggepene anak jenengan sukses, saiki utangi 20 juta, daftarno haji, ben somben berangkate ora tuwek-tuwek, somben nek sukses lige nyaur utang ning jenengan. Nek jenengan boten ikhlas. Ana sing jawab ngeten, lho Tat, kan somben aku nek mati sing maris donyaku ya anakku. Tepat, cocok banget. Jenengan nanti kita meninggal yang maris harta kita kan anak kita. Kok medit tenan nyileki dhuwit, nyileki wis, nyileki dhuwit kanggo daftar haji anake. Ora kok, "Cung, peda motor apa?" "Nduk, apa?" "Wis, tukokno peda motor larang-larang." "Wis, tapi durung daftar haji." Umroh sekeluarga tak takoni. Ngenten niki jenengan pun daftar haji. Dereng, mending duwike dienggo daftar haji dhisik. Anak-anak iki lho, nek gak gelem ngamaringi yo utangi. Somben nek sukses ben bayar. Yo nek sukses lho berarti jenengan gak pengen anaknya. Oh pengen ya wis. Berarti husnudon saja nanti anak jenengan ini sukses. Ben ngantrine mboten dangu. Ngeten niki kula jelaske ngeten niki wis berkali-kali. Ana sing sesuke langsung saat izin anak kula tak daftar haji izin mulai ke pondok. Oh nggih, berarti sing ento hidayah kan hanya sebagian. Padahal secara logika iku yo masuk. Sing duwe-duwe akeh simpenan, yo banyak. Simpanan yo akeh. Nggih, pun lajeng. Well ndak niki kemampuan secara finansial. Cukup kita sing kesuwen ngantri, anak kita jangan bebankan. Takok, usia pinten mulai angsal antrian? 12 tahun lulus SD, langsung nduk cung ki ana dhuwit nganggur bapak wis bismillah dibalekno Pak Bu. Cepet niku. Kula wani ngomong ngene mergane dulur-dulurku wis tak obraki kabeh. Mas-mas tak obraki kabeh. Ayo daftar haji, utang bank. utang bank. Loh, kok utang piye? Wis talah. Nek ngenteni nabung kesuwen. Gusti Allah ngerti kok utange nggo apik nggo daftar haji. Nggih, ora nggo liyan-liyane, ora nggo aneh-aneh. Wong nggo daftar haji Gusti Allah. Sing penting wayahe berangkat wis gak duwe utang. Lan juga sing 5 tahun ngantrine 35 tahun. Juga sing 5 tahun sesuai kemampuan nyicile misale. Nek gak syar'i ya BMT misale, gak syar'i ya ana sing bengok-bengok haram, hutang bank riba, parki silai duit 20 juta. Aku nyelek duit 20 juta nggo daftar haji. Sok 5 tahun kas tak bayar. Sing muni bengak-bengok haram misalnya. Jadi nek ngenteni nyelengi kesuwen. Ndak wajib. Saya katakan cara yang saya sampaikan tadi ini ndak wajib. Ini adalah proses membantu meringankan kewajiban anak ketika sudah wajib nanti. Ketika dia mampu. Tentu jenengan bakalan ditakai mbek Gusti Allah. Hei, fulan, kene ning donya dhisik tak dadekno sukses duwe-duwe akeh. Duitmu monggo apa? Kula damel daftarke haji yoga kula. Oh, sip iku. Anake ditakoni, "Cung, ana anak takoni, "Ki durung haji?" "Nggih." "Lah ora didaftarno bapakmu?" Ora, misal gak daftar bapake ya wis bar. Pun kemampuan kesehatan, nggih. Yang kedua adalah kemampuan kesehatan. Kesehatan yang diukur adalah kesehatan ketika daftar. Ustaz, ketika berangkat karena ada antrian, Bapak Ibu,
Karena kita ndak tahu. Ojo kok saiki, sak minggu kasesuk lho kene lara gak ngerti. Besok kita masih sehat atau ndak itu ndak tahu. Ndak tahu besok itu. Besok ndak ngerti kene masih sehat ndak tahu. Ojo kok besok. Engko bengi jam 12 lho. Bisa sehat gak ngerti. Sehingga kesehatan diukur dari mulai Allah memampukan kita. Loh mampu, sehat gak saiki? Sehat, daftar. Loh Ustadz gak wayahe berangkat? Iya. Engko wayahe berangkat iku ana pembahasan maneh, dibudali to ora. Engko wayahe berangkat diperiksa dokter muni aja berangkat, lara bahaya iki. Gak bahaya ta iki? Oh bahaya iki. Ya wis aja berangkat misalnya. Oh, aja berangkat. Yo gak usah berangkat. Dokter muni ojo kok. Lah, itu nanti dibahas 30 tahun lagi. Bukan dibahas sekarang. Yang dibahas sekarang adalah ketika Allah memampukan kita dengan finansial, apakah kesehatan kita mampu? Mampu. Daftar. Sat, kok 30 mau aku wis matek paling saat wis loro saat nemen paling saiki wis ana tondo-tondo. Misale iku dudu urusanmu, iku urusane Gusti Allah. Yang penting ketika kita punya kemampuan finansial diiringi kemampuan kesehatan, budalo daftar. Engko urusane Gusti Allah. Pun niku nek jalan kaya winginane Covid nih kok. Covid kan dilarang. Akeh wong duwe dhuwit, mampu, sehat tapi pemerintah ojo. Sing keliru, Pak. Sing keliru wong iku do dijabuti pembatasan 65 tahun. Dasar Menteri Agama dolim. Wes, wong tuwek-tuwek ra entuk haji dijabuti. Jadi daftar haji wis antri suwi dijabut di umroh duwike. Ternyata tahun niki gak ono pembatasan. Padahal wis disampaikan dhisik. Pembatasan hanya tahun ini. Tapi karena provokator wong-wong sing ra seneng mbek pemerintah, Menteri Agamane dolim. Gak entuk tuwek-tuwek gak entuk haji, kok dosa kabeh. Walah. Iku jenenge kompor-kompor obong-obong digoreng. Pun nggih niku langsung mawon difardukan tahun ke-6 kenabian. Nabi itu haji sekali ketika di Madinah. 13 tahun di Madinah, 12 tahun di Madinah Nabi hanya haji sekali. Tapi ketika di Mekah beberapa kali. Mulai diwajibkan, kemudian Nabi haji itu berapa kali, kemudian umroh ketika di Madinah Nabi umroh itu 4 kali. Pertama di Hudaybiyah, mikotnya ambil Hudaybiyah. Kedua umroh qadha, kemudian umroh setelah Ghuzal Unain, kemudian umroh be haji sama haji. Lah haji itu tidak wajib menyegerakan langsung berangkat, tidak, kecuali satu wajib untuk menyegerakan langsung budal mbah pira duwike. Wajib untuk benar-benar berusaha setunggal qadha, 2 nadar. Nggih. Kemudian takut apa? Takut dene iku lara nemen. Kayak tadi, ya Allah, iki anakku nek ngantri sakmene, iki engko ndang tuwek-tuweke engko terus lara kaya aku cah ngene-ngene tak daftar saiki misale. Nggih. Jadi takut akan terjadi sesuatu. Wa khaufu hilak, takut kematian. Maksudnya wedi engko nek ndang gak iso haji, kok selak mati, berarti nggih logikane sing di anak-anak nek mampu ndang didaftarno. Kita masuk di urutan buatan kita. Yang mampu ini masuk, yang saya jelaskan tadi masuk di alasan nomor 4 dan nomor 3. 3 dan 4. Pun haji. Dados napa niki waktune khusus, tempatnya khusus terkait niki. Nggih. Pun monggo wonten pertanyaan terkait haji. Khusus niki, edisi khusus menghormati. Prinsip saya satu, sapa wong sing seneng marang tamune Allah, insyaallah Gusti Allah ya seneng marang wong iki. Nggih. Sapa wong sing disenengi mbek Gusti Allah, seneng mergo tamune Allah, insyaallah ya akan dipanggil oleh Allah. Nggih, entah itu panggilan haji atau panggilan umroh. Monggo wonten pertanyaan terkait haji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Mampu. Saya utang bank. Nggih. Karena di bank itu ada bunganya.
Nggih. Siap, siap. Siap. Berkaitan dengan bunga itu riba. Siap. Itu dosa riba. Apakah bisa? Nggih. Terus seperti Rasulullah itu sudah hadis satu kali. Nggih. Itu diumumkan. Kenapa enggak? Soalnya enggak ada terhanya. Ndak apa? Enggak ada terhanya. Nggih, ya siap, siap. Siap, siap. Nggih, 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 nggih. Siap. Nggih. Siap, siap. Ah, nggih. Nggih. Saya sendiri berangkat haji satu bulan apa? Kalau dari pagi bang mulai sore, apa dikatakan itu haji makro. Nggih. Siap, siap. Nggih. Yang kedua ini seperti Pak Ustaz sekarang nasihat di bawah salam itu perlu diluruskan. Masalah di bawah salam ini kan pahamnya jangan sampai lain-lain, satu paham aja. Contohnya sekarang sunnah, kita sholat sunnah kalau nada apakah jadi diwajibkan? Nggih. Penjelasan dari Ustaz. Yang ketiga Itu tiga tadi nggih. Oke. Terakhir kita kesujudan karena sujud ya. Nggih. Ruku. Saya datang. Ruku sama-sama saya datang. Saya dapat kesujudan langsung sholat. Apakah itu satu rakaat saya itu sama enggak? Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pelite wali sisar. Yang pertama terkait haji bang nih Pak Doh. Haji sendiri itu pakai bank. Haji sendiri itu pakai bank. Kalau kita bahas riba, bahas aduh, haji sendiri itu makanya kata Gus Ba, kata Mbah Mamun Breng, haji ku nganggo riba. Nek gak pengen nganggo bank. Nek gak pengen nganggo bank ya budal ngelangi atau budal sepeda ontelan misalnya atau tuku tiket-tiket dhewe. Itu pakai bank. Haji sendiri itu pakai bank. Lah terus saat itu sekarang gini, yang kita khawatirkan apa? Loh, saya kan pinjam di bank Ustadz untuk haji, ya. Terus riba, loh. Kan kita misal pinjemnya 50 juta untuk 2 orang, balik none ternyata totalnya 60 juta. Itu kan tergantung kita. Kalau kita niatnya ini untuk uang terima kasih lah, aku disilai duit, matur suwun cah, memang ada larangan memberikan uang kepada pegawai bank? Tidak ada larangan. Apakah ada larangan memberikan uang kepada uang lebih untuk berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita? Ada larangan? Tidak ada. Tidak ada larangan. Ada tidak larangan? Kita ditolong. Ya Allah sun yo, oke tak wis nulung aku gengnya wis iki. Ya Allah gitu. Terus kita ngasih lebih. Ngasih lebih karena terima kasih, bukan karena riba. Karena terima kasih. Oke. Sehingga untuk menyelamatkan wong bank iki misal, jangan kita niatkan ya Allah iki jane aku nyilek 50 kok kon balekno swidak dosa bang bangke dosa. Misalnya mbalekno ngene riba iki. Berarti sama dengan kita menyusahkan wong iki. Kayak wis disilai kok wong iki mbok susahno. Cara jane ngono. Sebaiknya apa? Sebaiknya kita yo membantu pegawai bank ini untuk selamat. Caranya apa? Ojo niat riba, ojo niat bunga, tapi niat terima. Ya Allah wis disilai 50 juta 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bayar. Wis matur suwun, wis pokoke matur suwun. Wis aku niat. Kan iki duitnya juga buat gaji bank, gaji pegawainya muslim, sholat, punya anak di pondokno misalnya, punya anak dene nyekolahno anak butuh duit dia kerja di bank untuk gajinya uang dari mana kalau tidak dari ini. Nah itu nggak. Jadi konsep-konsep itu kita sederhanakan, jangan digawe ruwet ngono lho. Kalau kita niatkan dolem iki, wis dolem pokoknya aku nyilek 50 kon balik swidak, dolem ke bang dolem loh. Berarti sama dengan kita menyusahkan urusannya wong iki. Padahal perintah agama adalah mudahkanlah urusan orang. Cara memudahkan urusannya wong iki piye? Ya wis, niati wae ngopai. Ucapan terima kasih atau apa supaya dekne ora ditakok nek bener iki riba, supaya orang ini tidak diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah karena kitanya yang meributkan padahal kitanya dibantu. Logikane ngoten. Wis ditulung mentung.
Wis ditulung ke butuh duit to. Iya tak tulung. Tak gepuk ke, tak lebokno neraka. Waduh, ngawur disilik duit dilebokno neraka. Maksudnya, kan yang makan uangnya kan dia. Yang makan uangnya kan si bank ini, bukan kita. Kita kan ngetokno. Nah, makanya ben gak padha ruwete, sing nyilek gak ruwet, sing disileki gak ruwet, ucapan aja terima kasih. Masalah bank itu memaknai sebagai bunga, sebagai apa, urusan ekonomi. Yang penting jangan menyulitkan urusan hidup kita sendiri. Wes iku tiga gampang ya. Itu yang pertama. Kedua, mabrur. Ustaz, kasih gelar H. Nggih, kasih saya tidak tahu, barangkali ada yang tahu gelar H itu munculnya kapan. Gelar H itu apakah sebelum kemerdekaan itu wong sing haji dikasih H? Itu saya tidak tahu awal mula asal usul gelar H ada di orang Indonesia ini. Di Yaman tidak ada. Di Yaman itu gak ono H, gak ono. Saya tidak tahu di Malaysia, di Pak Ji, Pak Ji di Malaysia, Singapura gak ada ndak tetangga kita. Tapi yang pasti saya penasaran siapa orang yang memunculkan gelar H di Indonesia itu siapa. Padahal tidak ada instruksi di dalam syariat kitab setelah haji harus dihani. Mungkin husnudon saya adalah supaya dia itu malu isin nek ape gawe dosa mergane wis haji. Husnudon saya adalah tengeri wong-wong sing wis haji, keihane ngarepe celuk Pak Haji supaya isin nek ape gawe dosa, supaya dekne iku terjaga mari haji, supaya nglakoni kebaikan sehingga menjadi uswatun hasanah, suri tauladan di tempatnya. Itu husnudon saya. Husnudon saya kenapa wong haji kok dikei diceluk haji, supaya dia itu isin nek ape nglakoni kejelekan. Tapi siapa yang memunculkan itu saya tidak tahu. Sehingga itu tidak ada di dalam catatan kitab syariat. Disunahkan menambahkan gelar H. Misalnya disunahkan menambahkan gelar H besar untuk haji dan H kecil untuk umroh misalnya. Mana haji ping 3 lah H pangkat 3. Sake Gusmat mengko H pangkat mau piro wis. Misalnya, pun itu pertanyaan yang kedua. Abah saya itu sebelum meninggal, loh memang tidak ada di syariat, tidak ada di syariat. Tidak tahu saya, tidak tahu apakah di Malaysia atau Singapura ada hanya atau tidak. Tapi tidak ada di syariat ada hanya itu tidak ada, tidak ada pun itu. Lah supaya dia menjaganya dari perbuatan jelek setelah haji ditengeri. Iki wis haji, iki mungkin itu husnudon saya. Pun mungkin itu wis diabaikan. Yang penting sebenarnya kembali ke diri kita. Akan diuji oleh Allah suatu ketika wong nulis jeneng kita tanpa H. Marah ndak kita? Kalau kita marah, kita grundel walaupun tidak diungkapkan, di dalam hati kita larang-larang ngantri suwira ditulisane. Di dalam hati ndak kita ucapkan, berarti kita haji krono gelar. Yang tahu hanya diri kita dan Allah. Nggih, apa meneh dinampakno? Gak budal aku kenapa nulis jeneng kurang. Kurang apa? Hah? Nah, berarti itu menampakkan kejelekan dia di depan umum. Nggih. Ndak menampakkan saja itu nggih. Jadi semuanya kembali ke kita. Kita ndak usah mengoreksi orang lain. Yang penting yang sudah haji-haji ini, kalau jenengan suatu ketika diuji tidak disebutkan hanya atau tidak ditulis hanya di depan nama jenengan muncul gelo gak? Nek gelo titik ae gelo, berarti haji nih krono gelar pun. Lajeng terus tadi itu nggih yang haji. Kemudian masalah nadar wajib. Sholat ketika nadar wajib dikerjakan. Sholat sunnah ketika nadar wajib dikerjakan. Nadar itu menjadikan sebuah kebaikan, kesunahan menjadi wajib. Tidak bisa nadar sesuatu yang wajib. Saya nadar sholat maghrib. Alah, kowe nadar gak sholat maghrib tetap wajib, ndak boleh. Saya nadar berjamaah sholat maghrib. Oke, berarti kayak kudu budal jamaah sholat maghrib. Nah, jadi menadar itu suatu sing sunnah atau mubah. Tidak boleh nadar sesuatu sing makruh atau haram. Aku nadar engko nek iki apa ning diskotik. Alah, iku otomatis ra dadi. Otomatis gak dadi.
gak dadi otomatis. Sehingga nek guyon ngono, "Yo cah, aku nadar." "Oh, nadar apa?" "Ah, nadar mendem." Misale, kok guyon ngono iku otomatis ra dadi. Otomatis ora kok ayo tak tagih iki, kowe iki nadar. Lho, ora usah ditagih. Iku nek dilakoni tambah dosa. Tapi mengucapkan ini apa dosa, Ustaz? Jika itu bertujuan mempermainkan nadar, maka dosa. Tujuannya mempermainkan nadar, maka dosa pun. Kemudian yang ketiga, Ustaz, sholat ketinggalan. Nggih, 4. Nggih. Contohnya saya. Nggih. Sholat tarawih. Nggih. Ada. Kita tahu mana yang saudara. Bilangnya kalau di nadar kita sholat tarawih. Nggih. Kalau dilaksanakan jadi wajib. Tarawih kan sunnah. Nggih. Katanya jadi wajib. Itu hadisnya dari mana? Nggih. Nggih. Hadisnya dari mana? Siap. Kalau dilaksanakan itu jadi wajib katanya. Nggih. Nah, katanya tahajud kalau dari itu jadi wajib. Nggih. Nggih. Itu pengertian maksud di mana? Nggih. Kan kalau nada tidak dilaksanakan kan dosa kalau tidak dilaksanakan. Nggih. Nah, iya. Nggih. Nah, tadi seperti yang tadi itu kan. Kalau nada tidak dilaksanakan itu dosa. Tapi tidak jadi wajib. Saya yang bingungnya gini. Padahal sunnah kok bisa jadi wajib. Siap, nggih. Bisa. Nggih. Jadi ada di kitab itu pembahasan bab nadar. Nadar itu semacam janji kepada Allah. Makanya nadar itu kalimatnya walillahi, dan demi Allah saya akan apa. Sehingga apa? Nadar itu janji kepada Allah. Hadisnya al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Itu janji kepada Allah di nadar. Makanya ada bab nadar. Nadar itu merubah hukum dari yang mubah menjadi wajib, dari yang sunnah menjadi wajib. Itu nadar. Jadi kalau sudah nadar wajib. Kalau nadar gak wajib, misalnya tarawih sunnah, dinadari ya tetap sunnah, maka nadar tidak ada fungsinya. Berarti kita sama dengan meremehkan janji kita kepada Allah. Padahal nadar itu janji. Wong dhisik sering nadar aku manakipan, selamatan, dul qadiran, nek ana apa-apa itu nadar. Jadi nadar itu adalah salah satu bentuk takarrub kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah dengan janji kuat melakukan sebuah kebaikan yang itu hukumnya sunnah karena janji kepada Allah sehingga menjadi wajib. Taraweh sunnah, ya Allah saya nadar taraweh, maka jadi wajib. Jadi wajib. Maca Quran niku sunnah. Wis buka Quran ini jegrek, iki kan sunnah. Aku pengen jadi wajib. Ya Allah saya nadar mau baca Quran sekarang. Ya, maca. Maka jadi wajib. Karena itu upaya satu menaikkan satu level, menaikkan satu hukum, atau dari hukum sunnah menjadi wajib, mubah menjadi wajib, karena ada ikatan. Ada. Misalnya maca Quran sunnah, apa maca rasido, tidak dosa. Tapi kan nadar maca Quran, nadar aku maca Quran, rasido, dosa. Tapi kalau sunnah ditinggalkan tidak dosa. Sunnah ditinggalkan tidak dosa, tapi kalau nadar ditinggalkan dosa. Kenapa dosa? Karena hukumnya menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena itu janji kepada Allah. Sudah ada ikatan khusus, janji pengen moco Quran. Itu nggih. Jadi derajatnya nadar. Dan itu untuk mempercepat hajat kita, nadarlah. Tapi ojo angel-angel, ojo nadar apa sholat 1000 rakaat, alah menyulitkan diri. Ya Allah kula nadar nek hajat kula proyek kula kabul, nek anak kula lolos perguruan tinggi, nek anak kula lulus iki kula badhe maringi cah yatim. Kula badhe, jadi nadarlah karena sesungguhnya nadar itu taqarrub ilallah dan perkara baik. Niku nggih. Lanjut yang terakhir. Nggih. Nadar kalau secara kita akan diri sendiri. Nggih. Tapi kan tidak jadi wajib sunnahnya kan. Sunnahnya tidak jadi wajib kan. Jadi wajib bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Soalnya kan sunnah kan tetap sunnah, bukan jadi hanya untuk dirinya untuk apa. Betul. Tidak merubah terus sak masjid jadi wajib kabeh mboten. Sekarang contoh tahajud bisa jadi wajib tahajudnya, tapi tidak kan seperti nadar itu orangnya itu yang melaksanakan wajib itu ya.
Jadi misalnya ada nadar tahajud nanti malam ada orang, maka nanti malam dirinya ini punya kewajiban tahajud. Tahajudnya hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, niatnya tidak boleh usolli sunatan tahajud, tidak boleh. Usolli sholatan tahajud nadaran atau wajib. Usolli fardu tahajud. Jadi nadarnya niatnya itu dirubah. Niatnya itu tidak boleh. Nek taraweh usolli sunatan taraweh tidak boleh. Usolli sholatan taraweh nadaran lillahi ta'ala. Jadi disebutkan nadarnya itu disebutkan. Tidak bisa dia usolli sunatan misalnya ba'diyah mungkin qobliyah isya. Saya nadar qobliyah isya. Maka niatnya kalau usolli qobliyah sunatan qobliyah isya tidak boleh. Niatnya harus usolli sholatan qobliyatul isya nadran, atau dalam hati ya Allah saya niat nadar sholat qobliyah isya. Bahkan niatnya harus dirubah. Niatnya harus dirubah menjadi wajib. Nggih. Untuk orang ini saja. Tidak untuk sekitarnya. Nggih. Tidak untuk sekitarnya. Untuk diri sendiri. Nggih. Untuk sing nomor sekawan. Ada insya Allah paham. Untuk ya tidak untuk orang lain, untuk dirinya. Apakah boleh menandarkan orang lain? Tidak boleh. Ya, saya sudah menandarkan anak saya, tidak boleh. Tidak boleh menandarkan orang lain, itu tidak boleh. Maksudnya menandarkan itu, ya Allah anak saya nadar atas nama saya nadar atas nama anak saya, tidak boleh, tidak boleh. Nadar dewe, tidak boleh. Terus yang keempat, orang yang datang sudah jamaah telat gak jumpai ruku, maka rekat itu tidak dihitung, gak dihitung ya. Jenengan dugi kau wis itidal sami Allahu liman hamidah, maka langsung gabung boleh, tapi tidak dihitung rekat itu. Ustadz nunggu berdiri saja, Ustadz sebagian orang nunggu berdiri baru gabung, monggo. Yang baik mana Ustadz? Langsung gabung. Bedanya apa Ustadz? Kalau nunggu berdiri jenengan tetap wajib, tetap sunnah baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu. Tetap sunnah baca itu. Tapi kalau langsung gabung tidak disunahkan, alias wis include di dalam tadi. Yang baik mana Ustadz? Langsung gabung. Sebagian orangku gayane ngenteni ngadeg. Ndak, kok datang wis sujud pertama jenengan langsung gabung Allahu Akbar langsung sujud. Itu bukan sujud pertama kan? Ya, ya. Nggih. Kita akan berapa menit? Nggih. Sendiri langsung kita. Nah, ndak boleh. Kalau dia jumpai rukuk bersama imam sah. Tapi kalau tidak jumpai rukuk bersama imam biqadri dengan kadar subhanallah. Imamnya rukuk dik Allahu Akbar ngene jegrek imamnya ngadeg Allah ndak sah. Ndak sah. Tapi kalau imam ini terus ini imam ya rukuk datang dik Allahu Akbar subhanallah Allah sah. Tapi dik Allah gak sah. Nggih. Iki rukuk ngene iki ngadeg ngene. Ya mungkin seperti bis lah, telat yang satu bis gitu. Nah gini ya, tidak boleh. Okay. Tapi kalau ini gini, tak boleh. Ini imamnya rukuk dhisik, datang rukuk boleh. Ini tak subhanallah boleh. Tapi nek ngene gak oleh. Apa meneh sing ngadeg terus rukuk dhewe. Ki sing ngadeg dik rukuk ngene. Lah kok cah cilik ae. Cah cilik telat sembahyang rukuk dhewe. Nggih ya. Cah cilik cah tempe iki nek salat sembahyang kan ngono, godak-godak dhewe. Mbok sapa sing marahi? Wonten lagi wonten pertanyaan itu nggih, Haji, monggo. Haji lah. Nggih. Haji juga termasuk Islam. Nggih. Saya pernah punya haji. Nggih. Itu kita harus azan. Nggih. Betul. Apabila kita nggak mampu. Nggih. Dan kita belum azan. Nggih. 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 Kalau sudah azan, Nggih. tidak mampu. Nggih. Sudah dianggap. Nggih. Nggih. Seperti itu. Leres. Makanya niatul mukmin nggih, niatul mukmin niat khairu min amali. Wong Islam kok niat nglakoni perkara, aku niat cah kok bengi misal, kok niat cah aku bengi nyantuni yatim, langsung dicatet. Kok dilakoni dipingo 10. Gak dilakoni wis entuk niate.
Haji itu rukun Islam. Semua rukun Islam yang 5 ini wajib dari awal kita niati azam untuk menunaikannya. Masalah mampu ndak itu urusan Allah. Kok dimampukan dan kita haji, sing parah niku makanya wonten hadis sapa wong sinten mawon sing dimampukan oleh Allah kok dia tidak daftar haji, dia tidak berusaha, berarti dia meninggal, maka la'ala nasroniyan au yahudiyan, meninggalnya itu meninggal mendekati meninggalnya orang Yahudi atau Nasrani. Ono wong dimampukan oleh Allah gak ndang daftar haji, berlalu 5 tahun, maka Allah akan menjabut kemampuan ini, alias angel daftar haji. Saya sudah melihat buktinya. Nggak saya sebutkan siapa. Ono wong sugih daftar haji dijabut, dienggo investasi. Oh, tergiur, akhirnya dijabut. Eman-eman tanggal haji tak jabut ae. Angel, Pak. Angel. Ada itu orang kaya, ono wong sing nabung dagang terus dienggo daftar, wis duwe sono ape budal ning bank, tergiur kulaan. Barang ki lak entek, tanggo kulaan wae. Padahal iki diniati teko omah ape daftar haji. Menggok dienggo kulaan. Nangis, Pak. Nangis. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru bisa daftar haji. Nangis. Kenapa? Oh, angel, padahal yo ono duit iku. Mergawe yo lancar, tapi ape daftar iki angel ngono ae. Oke, jadi satu kerahasiaan yang luar biasa ada. Makanya kalau ono wong kok duwe kok gak daftar-daftar, ini memang oleh Allah dijabut dia kemampuannya. Ngelangkahno kaki nggo budal ning kemenak, nggo budal ning iku dijabut mi Gusti Allah. Karena sudah 5 tahun dia mampu dan berlalu jabut. Angel. Kan niki ancaman ini hadis nih, ini hadis. Ini hadis. Nggih, pun wonten sanese asa medeni niku. Monggo. Nggih, wonten sampun. Nah, niku rukune haji kados hukume wajib fardhu ain. Cacilik gak wajib nggih. Cacilik niku mboten wajib. Tapi gak ono haji cilik niki antrin sakmono suwene zat misale. Nggih. Dados badal, bahkan ada badal haji. Meninggal kok dia belum haji. Maka kok anaknya mampu, hartanya, harta warisan ini, yang pertama, urutan pertama adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu zakat, kafaroh denda, termasuk haji, hutang kepada Allah. Sebelum didum harus disisihkan untuk badal haji. Itu wajib. Nggih. Iki wakeh sing ditadum sik wae. Lah hajine bapak piye? Kok dipikir guri. Biasane sing muni koyo ngene engko angel jalukane, urunane nggo hajine pake. Engko nek didumno, dijaluki neh iku angel. Sehingga langsung sisihkan nek durung haji nggih. Apa meneh ngantri kok belum berangkat meninggal, digenteni anake. Maka anaknya yang gantikan ini wajib dia untuk menghajikan bapak. Nggih. Pun mudah-mudahan dengan keberkahan pembahasan ini kita anak-anak kita nggih, jangan sampai anak-anak kita itu tidak kita tolong, tidak kita bantu, tidak kita mudahkan kalau kita mampu nggih. Apa yang kita cari ning donya iki nek bingung ngurusi apa hal-hal remeh temeh ngono ku, nanti malah kewajibannya rukun Islam ini nanti malah pertanggungjawaban kita di akhirat. Nggih, setelah mikir haji baru mikir omahe anake, baru mikir lain-lainnya dan lain sebagainya. Nek duwe anak, nggih, nek duwe anak dan mampu, nggih. Mudah-mudahan dengan keberkahan pembahasan ini Allah memberikan kepada kita yang sudah haji mudah-mudahan menjadi haji mabrur, nggih. Amin Allahumma amin. Yang belum haji mudah-mudahan disegerakan oleh Allah, nggih. Mudah-mudahan disegerakan. Yang sudah ngantri jangan mikir berangkat kapan, siapkan saja diri kita karena panggilan sewaktu-waktu bisa datang. Yang belum daftar mudah-mudahan dengan keberkahan pembahasan ini segera daftar. Yang punya kemampuan sudah daftar atau sudah haji atau belum, yang mau menggerakkan anaknya untuk haji, untuk daftar haji, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah segera menggerakkan dan mudah-mudahan segera dibalikkan uangnya yang untuk daftarkan anaknya itu, nggih. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepadamu malam tanihi apa yang aku pelajari, fardudhu ilayya kembalikan kepadaku, indah hajati ilaihi ketika aku membutuhkannya, wala tunsinihi dan jangan jadikan lupa ya
rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.